Saya sedang berada di tepi pantai Galilea, tempat di mana yang diceritakan dalam kitab Yohanes pasal 21 ketika Yesus jumpa dengan murid-muridnya, Simon Petrus dan teman-temannya, yang kemudian di tepi pantai ini, lalu mereka semalam-malaman tidak mendapatkan satu ekor ikan pun. Lalu kemudian Yesus bertanya kepada mereka, "Anak-anakku, adakah lauk pauk padamu?" Lalu mereka menjawabnya, katanya, "Guru, telah semalam-malaman kami bekerja dan kami tidak mendapatkan satu apapun." Lalu kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Kalau demikian, maka tebarkanlah jalamu." Kalau saudara melihat di belakang saya, ada terlihat satu buah perahu dan kemudian terdapat sebuah bentuk tanda seperti kayu yang ada. Tempat itulah menjadi diyakini sebagai tempat di mana murid-muridnya sedikit mendayung ke agak dalam lalu melepaskan pukat mereka. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal pertama yang ingin saya sampaikan kepada saudara dari tempat ini bahwa ketika manusia telah kehabisan cara, ketika manusia sudah tidak punya cara, ketika manusia menganggap bahwa segala sesuatunya sudah tidak mungkin terjadi, maka di dalam Tuhan segalanya menjadi mungkin terjadi. Sebab bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Alkitab berkata bahwa bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Dan bagi orang percaya harusnya juga tak ada yang mustahil. Dia Tuhan yang tidak pernah kehabisan cara dan kekurangan cara. Ketika manusia kehabisan cara, ketika manusia berkata sudah tidak mungkin, dimungkinkan Tuhan terjadi. Dan kalau saudara melihat, di sanalah kemudian tempat di mana mereka bertolak agak ke dalam. Dan dari sanalah kemudian Alkitab berkata mereka mendapatkan sejumlah besar ikan yang sangat banyak. Sampai kemudian pukat mereka tidak lagi mampu menariknya. Hal kedua yang ingin saya sampaikan bagi saudara adalah ketika Tuhan memberi lebih daripada cukup. Saudara, dalam hidup kita rasa cukup itu penting. Dan lebih daripada cukup itulah yang menjadi kerinduan kita setiap orang yang percaya. Manusia selalu memberi dengan segala kekurangan-kekurangannya. Apa yang kita butuhkan dari manusia, kadang dia tidak pernah memberi dengan rasa cukup. Dia selalu memberi dari apa yang dia punya dan selalu pemberiannya kurang. Tetapi Tuhan memberi dengan rasa cukup. Setiap ikan yang didapat memberi rasa cukup. Cukup untuk murid-muridnya, untuk keluarga mereka, dan untuk kehidupan di kemudiannya. Karena terlalu banyak yang mereka tangkap waktu itu. Dan yang ketiga, yang terakhir yang ingin saya sampaikan bagi saudara, ketika murid-murid sampai ke bawah dan mereka membawa ikan-ikan, ternyata di tempat ini Yesus sudah membakar beberapa ekor ikan yang tidak didapat dari murid-muridnya. Apa pengertiannya, saudaraku? Bahwa dia mampu mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Manusia hanya bisa buat dari yang ada untuk diadakan. Tetapi Yesus Kristus Tuhan mampu mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dari tempat yang luar biasa ini, saya berdoa segala kecukupan berkat turun dan tercurah atas hidupmu. Mungkin engkau berkata, "Tuhan, telah berhari-hari, telah semalam-malaman kami tidak dapat apa-apa, kami tidak jumpai apa-apa." Dengar ini baik,
tangan Tuhan menolong saudara dan mencukupkan segala hal baik bagi saudara. Terima kasih. Haleluya. Dan juga terlihat di belakang saya ada gereja, dan di depan gereja adalah batu karang. Lalu tempat itulah kemudian Petrus ditanya sama Tuhan. Lalu kemudian akhirnya Tuhan berkata kepadanya, Petrus, di batu karang inilah kemudian engkau akan berdiri kokoh dan teguh. Saya berdoa supaya kekurangan tidak membuat engkau goyah, tapi justru memperkokoh imanmu. Saya berdoa supaya kiranya ketika engkau sedang berbenturan dengan kesulitan dan persoalan, masa-masa sulit dalam hidupmu, engkau tidak pernah kehilangan harapan dengan Tuhan. Sebab dalam harapan dengan Tuhan, engkau akan melihat mujizat yang besar terjadi atas hidupmu, berkat yang besar terjadi atas hidupmu, dan engkau tidak pernah kehilangan kasih Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya, haleluya, amin, haleluya.